Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 13 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Sedikit pembahasan terkait dengan bulan Sya'ban sudah kita sampaikan di pembahasan yang lalu. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara poin pembahasan yang mesti kita kaji, kita pahami, dan kita terus ulangi, terlebih kita yang tinggal hitungan hari akan memasuki bulan Ramadan, adalah pembahasan tentang hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Apa sebetulnya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan? Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kaji, kita teliti ayatus siyam, yakni ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa, sekitar ada 5 ayat di surat Al-Baqarah, yakni ayat 183 sampai ayat 186. Berarti berapa ayat? Sekitar 5 ayat. 183, 184, 185, 186 sampai 187 ya. Betul ikhwan? Ayat puasa sampai ayat berapa? Ayat 183, kemudian 184, 185, 186, 187. Betul 5 ayat ya? Taib. Dari 5 ayat ini, di antara faidah yang bisa kita dapatkan dari ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa tadi, kita akan dapatkan setidak-tidaknya ada 3 hikmah disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Hikmah pertama ada di penghujung ayat 183. La'allakum tattaqun. Supaya kalian itu bertakwa. Kemudian hikmah yang kedua ada di penghujung dari ayat 185-nya. Wala'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Kemudian hikmah ketiga ada di penghujung ayat 186.
yakni la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun, supaya mereka itu mendapatkan ar-rusydu, yakni hidayah untuk menapaki jalan kebenaran. Jadi setidak-tidaknya 3 hikmah ini. Jadi supaya kita bertakwa, supaya kita bersyukur, supaya kita itu mendapatkan hidayah untuk menapaki jalan kebenaran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada kalimat tattaqun, ada kalimat tashkurun, ada kalimat yarshudun. Tiga-tiganya adalah fi'il, kata kerja. Fi'il apa itu? Ada yang belajar bahasa Arab di sini? Tattaquna, tashkuruna, yarshuduna. Itu fi'il apa namanya? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il mudhari. Tandanya ada huruf ya, ya mudhara'ah, kemudian ta mudhara'ah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, fi'il mudhari itu apa artinya? Maknanya apa? Kata kerja yang menunjukkan waktu, hal wal mustaqbal, yang saat ini atau yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Apa ikhwan? Present continuous tense. Betul ya? Fi'il mudhari. Baik. 3 hikmah ini, tattaquna, tashkuruna, yarshuduna, datang dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menjelaskan waktu saat ini dan yang akan datang. Nah, di sini mengandung pelajaran, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. 3 pencapaian tadi, yakni pencapaian takwa, pencapaian syukur, dan juga pencapaian hidayah, diharapkan melekat pada setiap individu muslim secara konsisten. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga sampai 11 bulan ke depan, sehingga nanti dicas ulang di bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan Masya Allah, para pakar menjelaskan tadrib, ya, pelatihan, riyadhah, ya, pendalaman seseorang untuk menerapi dirinya itu sejatinya cukup dilakukan dalam waktu sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Jadi kalau orang ingin merubah habitnya lebih baik lagi, coba dia riyadhah, melatih jiwanya, melatih dirinya 1 bulan. Maka insya Allah akan terjadi perubahan yang signifikan pada dirinya. Dan demikianlah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya mewajibkan kita semua dalam 12 bulan itu 1 bulan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dengan harapan tadi, semua pencapaian kebaikan yang ditempa di bulan Ramadan itu diharapkan terus melekat sampai 11 bulan berikutnya. Terutama 3 pencapaian tadi, takwa, syukur, kemudian hidayah. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita akan sedikit mengingat kembali 3 hikmah ini. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Ini ending daripada ibadah puasa yang paling tertinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua para hambanya, dengan ibadah puasa itu kita bisa mendapatkan predikat takwa. Takwa itu pada dasarnya rasa takut. Rasa takut. Jadi orang bertakwa itu takut sama Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Yang kemudian diungkapkan dalam berbagai ungkapan yang menjadi definisi takwa itu sendiri yang dijabarkan oleh para ulama. Yang semua kesimpulannya, ketakwaan itu an yaj'alal abdu bainahu wa baina adzabillahil wiqayat bimtithalil awamir wajtinab nawahi.
Takwa itu adalah usaha seorang hamba dalam melindungi, membentengi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha maksimal yang dilakukan seorang hamba untuk membentengi dirinya dari apa? Dari azab Allah. Caranya bagaimana? Bimtithalil awamir wajtinab nawahi. Dengan cara dia melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib ataukah yang sunnah, dan juga dia meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram ataukah juga yang makruh. Nah, itulah hakikat daripada ketakwaan. Dan Masya Allah para jamaah, di dalam ibadah Ramadan, Ramadan itu mengajari kita. Ya, bahasa simpelnya dalam bahasa kita, Ramadan itu ngajari kita ngegas juga ngerem. Begitu kan? Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Nah, Ramadan itu waktu untuk kita belajar ngegas juga belajar ngerem. Apa yang digas, ikhwan? Gaspolnya apa? Ibadah dan kebaikan. Kan begitu ya? Ngegas dalam semua kebaikan. Makanya di riwayat Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru saat datangnya bulan Ramadan, "Ya baghiyal khair, aqbil. Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai para pencari kebaikan, datanglah menghadap. Allah kasih peluang para hambanya dengan beragam macam kebaikan di bulan Ramadan. Nabi contohkan sendiri bagaimana dermawannya beliau di bulan Ramadan dengan semua kebaikan. Artinya ngegas dalam kebaikan. Nah, menumbuhkan motivasi itu bagaimana? Menumbuhkan motivasi, kemarin sudah kita bahas, supaya kita bisa betul-betul gaspol di bulan Ramadan dari semenjak start pertama. Ada di 10 terakhir semakin ngegas lagi. Begitu ya. Caranya bagaimana? Ya, tidak ada motivasi terbesar kecuali kematian. Kan begitu. Ingat mati. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan. Mau antum masih muda, mau antum sehat afiat, tidak ada jaminan. Banyak orang itu mati justru sedang sehat. Ya tidak, ikhwan? Ada orang malam main futsal, besoknya mati. Orang sakit atau orang sehat itu? Kelihatannya kan sehat. Main futsal. Ada yang orang main badminton pulang mati. Gitu. Dan saat ini yang mati itu banyak anak muda. Gitu. Tidak nunggu tua harus mati. Maka dirasakan itu, dibayangkan. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada lagi kesempatan Ramadan untuk kita. Ini paling mujarab ya untuk kita bisa mengegas dalam kebaikan. Salat juga kan begitu. Sholli salat muwaddi. Ya. Salatlah engkau dengan salat seolah-olah engkau akan berpisah dengan salat itu selama-lamanya. Oh, pasti itu maksimal. Sama seperti orang kalau mau dihukum mati kan. Dia minta, saya pengen salat dulu. Kira-kira salatnya khusyuk enggak? Khusyuk, ya. Salatnya khusyuk. Kenapa? Karena salat perpisahan. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari amal-amal wajib. Ngegas terus. Ya, salat wajibnya 5 waktu, puasa Ramadannya. Yang wajib-wajib harus dimaksimalkan. Nah, sisanya silakan semangat di dalam menjalankan amal-amal sunnah. Dari semua amal yang ada di dalam syariat kita, ya terutama amal-amal yang memang secara khusus syariat memberikan anjuran yang sangat besar, motivasi yang sangat besar, ya terutama di bidang Al-Quran, qiraatan wa tadabburan wa tafsiran, baik secara qiraatnya, belajar tafsirnya, tadabburnya. Nah, ini betul-betul dimaksimalkan dan mesti kita punya target para jamaah.
Tahun lalu hatam apa tidak gitu ya. Alhamdulillah Ustaz, hatam 1 kali. Nah, kalau sekarang bisa ditarget. Hatamnya tetap sekali, tapi kita baca tafsir. Ya, baca tafsir supaya ada belajar ma'aninya, makna-maknanya, kemudian belajar tafakur, tadzakur dan tadaburnya. Ya, menjadi peresapan tersendiri, perenungan tersendiri dari ayat-ayat yang kita pelajari tafsirnya. Nah, intinya ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Ramadan ini juga ngajari kita untuk ngerem jiwa dan raga kita dari segala keburukan. Kelanjutan daripada hadis tadi. Wa ya baghiyasyarr, ya. Wa ya baghiyasyarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah. Masya Allah. Ya, Ramadan itu luar biasa. Efek daripada Ramadan itu kemaksiatan insya Allah berkurang. Kalaupun kita sadari ada saja kemaksiatan. Bahkan mungkin pada diri kita ada saja hal-hal yang sebetulnya kita tahu ini tidak boleh, apalagi saat puasa. Tapi ternyata masih saja terkalahkan hawa nafsu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tetap berupaya. Orang-orang yang mencari keburukan, aksir, tahan, berhenti. Kenapa? Karena ini waktu yang begitu istimewa. Ya, jangan disia-siakan. Dan Masya Allah, ya, aura daripada ibadah puasa, hawa-hawa daripada ibadah puasa memang mengantarkan kita kepada kesungguhan di dalam meninggalkan yang haram-haram. Ya, Syekh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, ya, beliau menyampaikan di dalam kitab tafsirnya, fa inna siyam min akbar asbabit taqwa. Sesungguhnya puasa itu merupakan sebesar-besar sebab untuk meraih ketakwaan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, an-nasaim yatruk ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuh mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha thawabahu fahadha minat taqwa. Kata Syekh As-Sa'di alaihi rahmatullah, sesungguhnya puasa itu merupakan sebesar-besarnya sebab untuk meraih ketakwaan. Mengapa bisa demikian? Kemudian beliau sampaikan jawabannya. Di antara jawabannya kata beliau, an-nasaim, orang yang berpuasa itu yatruk, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dirinya. Apa yang haram atas orang yang berpuasa? Apa ikhwan? Yang haram atas orang berpuasa makan, minum, jima dengan istrinya di siang hari saat berpuasa. Taib. Ini asal hukumnya kalau kita sedang tidak berpuasa, apa asal hukumnya? Boleh, mubah. Makan, minum mubah. Gitu ya. Taib para jamaah. Menggauli istri di siang hari asal hukumnya mubah. Nah, saat kita berpuasa di bulan Ramadan, kita tinggalkan ini. Kenapa? Karena yang mubah tadi statusnya jadi haram saat kita berpuasa. Nah, Masya Allah, kalau orang bisa meninggalkan sesuatu yang asal hukumnya mubah, kok dia mampu meninggalkannya, maka diharapkan sesuatu yang memang asal hukumnya haram lebih mudah lagi untuk dia tinggalkan. Yang mubah saja, asal hukumnya mubah bisa dia tinggalkan, apalagi yang memang aslinya haram. Apakah di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Nah, itu para jamaah. Jadi ada nilai-nilai pendalaman ketakwaan yang luar biasa daripada ibadah puasa ini. Di mana 3 perkara tadi kata Syekh As-Sa'di, makan dan minum tamilu ilaiha nafsu. Ketiga-tiganya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hawa nafsu kita punya kecenderungan kepadanya. Ada syahwat kemaluan, ada syahwat perut, kan begitu. Syahwat perut ya makan, minum dan segala sesuatu yang mengiringinya. Kemudian syahwat kemaluan adalah hubungan badan. Ada kecenderungan nafsu kita kepada 3 perkara ini. Maka hadirin, dia meninggalkannya.
Mutaqarriban bidzalika ilallah, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka dia berharap dengan meninggalkan perkara tadi dia mendapatkan pahala di sisinya. Dan kata Syekh, inilah hakikat daripada ketakwaan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan Syekh tadi, kita memahami bahwa puasa itu ternyata bukan sekedar nahan lapar, nahan dahaga, serta syahwat jima, gitu ya. Bukan sekedar itu saja. Tapi ada pendalaman yang lebih dari sekedar menahan 3 perkara tadi. Karena kalau puasa, ibadah puasa Ramadan itu hanya sebatas itu saja, tentu itu seringan-ringan puasa yang orang-orang di luar kita saja bisa. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, model puasa sebagian orang. Ikhwan, kalau kita puasa itu kan berapa jam puasa? Nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat ke istri. Berapa jam ikhwan? 24 jam atau berapa jam? Hanya 13 jam saja. 13 jam saja. Wilayah Indonesia rata-rata 13 jam. Sebagian negara di wilayah Eropa mungkin ada yang siangnya lebih panjang. Ada yang sampai 14 jam, ada yang sampai 15 jam. Gitu ya. Alhamdulillah di kita rata-rata ideal saja. 13 jam dari waktu subuh sampai maghrib. Rata-rata 13 jam. Berarti kan tidak lama. Saat kita berbuka puasa, semua itu jadi halal tidak? Halal. Makanan minuman yang tadinya haram saat berbuka puasa jadi halal. Istri antum siang hari haram, saat berbuka jadi halal tidak? Halal. Boleh nggak buka puasa sama istri? Boleh ikhwan? Boleh, yang penting jangan terlambat maghrib. Boleh. Dan itu dijelaskan para ulama. Kan ada hadisnya. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa 2 farhah, 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama apa? Saat dia berbuka, kegembiraan yang kedua saat dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla membawa pahala puasanya. Pahala puasa itu tanpa batasan hitungan. Bi ghairi hisab. Nah, ketika menjelaskan kegembiraan saat berbuka. Nah, kegembiraan saat berbuka itu ada 2. Ada kegembiraan yang sifatnya maknawiyah, ada kegembiraan yang sifatnya hissiyah. Hissiyah itu indrawi. Yang maknawiyah itu sifatnya batiniyah. Kegembiraan yang sifatnya maknawiyah, bagi orang yang berbuka puasa, dia bergembira, dia bahagia atas anugerah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya sehingga dia bisa menyelesaikan puasa pada hari itu. Yang bersamaan dengan itu, tidak semua kaum muslimin muwaffaq, diberi taufik oleh Allah untuk berpuasa. Di bulan Ramadan ada enggak orang tidak berpuasa, ikhwan? Tidak. Ya. Ada banyak apa tidak? Banyak. Gitu ya. Tidak berpuasa. Mereka bukan wanita yang sedang haid, bukan ibu hamil, bukan ibu menyusui, bukan juga orang gila, bukan juga musafir, bukan juga orang sedang sakit, begitu kan? Tidak punya uzur, tapi tidak puasa. Banyak. Nah, ketika Allah mudahkan 13 jam kita menyelesaikan puasa, maka ini kegembiraan tersendiri bagi seorang muslim. Dia bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan sederet amaliyah yang menyertainya. Mungkin di siang itu dia habis 1 juz, di siang itu dia sudah infak sekian-sekian. Ya, dia sudah menyantuni fuqara masakin, dia sudah berbakti kedua orang tuanya, dia sudah melakukan amal ini dan amal itu. Ini kegembiraan yang luar biasa. Karena amal ibadah itu menggembirakan ya jiwa kita dan menguatkan ruh kita. Baik para jamaah.
Nah, termasuk para hadirin kegembiraan yang sifatnya hissiyah. Kegembiraan yang sifatnya hissiyah apa? Yang indrawi, makanan, minuman, termasuk istri. Yang tadinya haram jadi halal. Betul tidak ini? Semua kaum muslimin kalau waktunya menjelang buka puasa, kira-kira gembira enggak? Oh, gembira. Yang bapak-bapak saja tidak kalah gembira sama anak-anak gitu. 15 menit sebelum azan kolak sudah 100 kali diputar gitu. Kan begitu, itu saking gembira. Dan Masya Allah kebiasaan ngaretnya hilang. Ya kan ikhwan? Warga plus 62 itu kan salah satu kebiasaannya, ciri khasnya punya jam karet gitu. Kalau janjian ketemuan pasti saja ngaret gitu kan. Hanya satu yang enggak ngaret. Buka puasa. Ya, ada yang ngaret di sini. Tadi 15 menit sebelum buka sudah siap standby di masjid. Ya, Masya Allah. Kan begitu. Sudah berapa kali itu dipandang itu. Ya, ote-ote, jalan kote, ya, tahu isi. Baik para jamaah. Dan sudah direncanakan. Nanti yang pertama itu yang disikat. Gitu kan. Ya tidak? Masya Allah. Gembira itu gembira. Pun demikian istri. Istri tadinya haram. Dia menjadi halal. Tapi sepertinya enggak ada yang berbuka pertama sama istri. Ada yang pengalaman enggak ikhwan? Nah, Ramadan sekarang bisa diamalkan. Komat di sini agak lama kan? Nah itu para jamaah. Halal tidak? Halal. Istri kita jadi halal saat dikumandangkan azan maghrib. Ya bersih-bersih dulu mulut begitu ya. Baik para jamaah. Nah itu. Jadi bukan sekedar itu puasa itu. Karena kalau sekedar itu, ya itu namanya ahwanus siyam. Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan ahwanus siyam tarku ta'am wasyarab. Seringan-ringannya puasa adalah sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Tapi puasa dalam Islam bukan itu. Puasa dalam syariat kita bukan itu. Kalau puasa sekedar itu, ya tadi orang-orang di luar Islam juga bisa. Ya. Ada orang kebatinan, orang kejawen, pengen mendapatkan kesaktian. Ya, dia puasa namanya pati geni. Gitu ya. Itu bisa 3 hari 3 malam. Tidak makan apa-apa. Bukan 13 jam. 3 hari 3 malam. Mereka bisa. Banyak yang kemudian lulus ujian. Gitu ya. Orang pengen jadi anggota satu kesenian khas daerah tertentu. Yang sejatinya itu ada sistem kontrak dengan setan bangsa jin. Itu tidak sembarangan. Ya, harus semedi dulu. Semedinya di dalam goa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ditambah lagi tidak boleh buka mata. Coba bayangin. Ya, 3 hari 3 malam antum merem. Tidak boleh tidur, tidak boleh apa-apa. Jangan buka mata. Tidak makan, tidak minum. Dan banyak yang lulus. Kalau sudah lulus, dia punya kontrak dengan jin. Ya, sehingga kalau sudah lulus fase itu, kapanpun jinnya disambat akan datang. Ya. Bahasa dari orang yang pengalaman seperti itu, ada tempat bagi saya di jin, juga ada tempat di tubuh saya untuk jin. Ada tempat bagi saya di tubuhnya jin, ada tempat juga di tubuh saya bagi jin. Ya. Jadi tidak usah ritual lagi. Tergantung kontraknya berapa tahun. Kalau 3 tahun, ya berarti selama 3 tahun itu kalau dia sudah fase itu selesai, kapanpun dia panggil, ya partnernya itu, dia akan datang. Tapi kalau kontraknya sudah selesai, ya harus sesaji lagi, harus ritual lagi. Nah itu bisa mereka itu 3 hari 3 malam. Antum ada yang pernah puasa 3 hari 3 malam? Tidak ada. Karena itu bukan dari puasa ajaran Islam.
Puasa ajaran Islam min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Hanya dari terbitnya fajar shadiq waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Alhamdulillah, ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Begitu ya. Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala juga beliau mengatakan laisal maqsud min syar'iyyatis shaum nafsal ju' wal atash bal ma yatba'uhu min kasri syahawat wa tatwi'in nafsi al-ammarah lin nafsil mutmainnah. Dinukilkan dalam kitab Fathul Bari dari Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan laisal maqsud, bukanlah rasa lapar dan haus ya menjadi tujuan inti dari kewajiban puasa. Tetapi yang diinginkan adalah efek kondisi tersebut, yaitu runtuhnya syahwat yang ada pada manusia, berubahnya jiwa yang gemar dengan dosa menjadi jiwa yang tunduk, patuh, tentram dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsul mutmainnah. Maka apa yang mengiringinya, mengiringi puasa, apa yang dihasilkan dari efek puasa itu, itulah yang dimaksudkan. Berarti nilai-nilai ketakwaan itulah yang dimaksudkan dari ibadah puasa. Nah, yang jadi masalah puasa kita sudah seperti itu atau belum? Gitu ya. Ada orang puasa itu ya tadi sekedar nahan lapar dan dahaga. Enggak ada tadarus Quran. Tidak ada muhasabah, tidak ada introspeksi diri, tidak ada taubat, tidak ada istighfar, tidak ada sedekah. Ya, na'udzubillah. Nanti di penghujung kita sampaikan. Ya, bagaimana kemudian image Ramadan itu bagi sebagian orang, sebagian kalangan ya hanya huru-hara saja, rame-ramean saja. Dan bukan itu yang dimaksud dalam ibadah puasa yang disyariatkan dalam agama kita ini. Kemudian pelajaran berikutnya, dari sini juga kita memahami bahwa Ramadan itu bukan pula sekedar urusan nambah-nambah amal soleh. Taib, itu bagian daripada tujuan. Karena Nabi juga mencontohkan bagaimana beliau di bulan Ramadan itu sangat dermawan dengan kebaikan, dengan seluruh kebaikan. Namun ternyata bukan itu saja yang dimaksud. Namun lebih dalam dari itu, Ramadan mendidik kita untuk berhasil menundukkan hawa nafsu dan semua perkara yang diharamkan Allah. Jadi bukan sekedar tambah-tambah amal. Yang tadinya tidak baca Quran jadi baca Quran, yang tadinya enggak pernah infak jadi infak, yang tadinya tidak pernah sholat malam jadi sholat malam. Bukan hanya itu saja, tapi bagaimana jiwa kita itu terlatih untuk menundukkan hawa nafsu, terlatih untuk kemudian kita serius di dalam meninggalkan yang haram-haram. Nah itu para jamaah, dan itu sudah dinyatakan oleh Nabi dalam hadis yang sering dibacakan kalau bulan Ramadan. Malam yada qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang haram serta perilaku yang bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada usaha dia meninggalkan makan dan minum. Nah, ini esensi daripada ibadah puasa. Maka Jabir bin Abdullah juga menyampaikan, idza sumta, apabila engkau itu berpuasa, fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal ma'tham. Apabila engkau sedang berpuasa, maka puasakan pula pendengaranmu, penglihatanmu, dan juga lisanmu dari dusta dan juga dari dosa. Ya. Kalau kita di bulan Ramadan jadi pedagang, jangan suka nipu pelanggan, begitu ya. Kalau kita jadi pegawai, ya jangan suka korupsi, walaupun korupsi waktu, ya, dan demikian seterusnya. Artinya tundukkan hawa nafsu kita itu untuk selalu ada di jalan yang benar. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu
kandungan-kandungan daripada hikmah pertama, la'allakum tattaqun. Baik. Berapa menit lagi? Baik. Sisa 2 lagi ya. La'allakum tashkurun, kemudian wa la'allahum yarsyudun. Ini kita bahas di kesempatan berikutnya saja insyaallah taala biidznillah taala. Dan terakhir kita ingin juga mengingatkan dari pemaparan yang tadi kita sampaikan, jelaslah ya bahwa esensi dari Ramadan dan juga seabreg amaliyah yang mengiringi ibadah inti di bulan Ramadan ya. Kalau kita lihat apa yang ada pada masyarakat muslim kita saat ini, ternyata esensi dari Ramadan itu sudah semakin pudar. Dan ini indikasi sejatinya banyaknya kaum muslimin yang tipis iman, miskin ilmu, dan jiwa raganya sudah dipenuhi dengan ambisi-ambisi duniawi. Ya, terlebih Ramadan ini luar biasa ya. Berkahnya Ramadan bukan hanya dari sisi amaliyah diniyah, tapi juga dari sisi duniawiyahnya luar biasa. Saya punya teman itu, Ustaz, saya kalau dia memproduksi sesuatu, kalau saya maksimalkan Ramadan itu 1 bulan produksi terus, saya ambil karyawan baru, saya suruh mereka produksi, itu omset saya, keuntungan saya bisa untuk bekal setahun ke depan. Masya Allah, itu godaan ya. Orang-orang yang punya usaha itu godaannya memang juga berat di bulan Ramadan itu. Kenapa? Ya, itu barangkali di antara keberkahan Ramadan ya, bukan hanya geliat ibadah yang kemudian tumbuh subur, tapi juga geliat perekonomian. Ya. Artinya peluang dapat duit banyak itu ya gede sekali di bulan Ramadan. Nah, tinggal kitanya ini bisa manage apa tidak. Karena ternyata ada saja yang terkalahkan, gitu ya. Ada saja yang terkalahkan. Mungkin sisi ekonominya meningkat. Tadi ceritanya teman kita ini. Ya, setahun ke depan saya enggak kerja, Ustaz, masih punya bekal dari hasil 1 bulan. Berarti kan gede, gitu kan? Ya. Kalau dia misalkan pengeluaran tiap bulan itu 10 juta, berarti dia dapat untung dari produksi 1 bulan itu berapa? Ya kali setahun 120 juta. Itu untungnya saja bersih. Bagaimana dengan omset keseluruhan? Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya tinggal pintar-pintar manage. Dan makanya banyak sekali yang kemudian terfitnah di bulan Ramadan. Akhirnya ya Ramadannya dikalahkan. Ramadannya dikalahkan. Maka seringkali, mohon maaf ya, di sebagian kalangan, di sebagian orang, kita akan dapati berbagai macam keanehan terkait dengan sikap sebagian orang terhadap bulan Ramadan yang sejatinya istimewa sekali. Betapa agung dan mulia bulan Ramadan, namun kemuliaan, keistimewaan, ya, seabreg keagungan daripada bulan Ramadan itu semakin pudar. Kemeriahan, keseruan dan gemak di bulan Ramadan itu ternyata hanya sebatas seremonial keagamaan yang kering dari nilai-nilai keimanan dan juga pendalaman ibadah. Contoh ya, kita akan berikan beberapa contoh. Ikhwan, ada orang tahunya Ramadan itu kalau menjelang subuh suka ada orang teriak-teriak, gitu ya. Apa teriakannya ikhwan? Sahur, ada yang macam-macam dilagu-lagukan. Orang Jawa punya lagunya sendiri, orang Aceh nanti punya lagunya sendiri. Itu biasanya viral itu di bulan Ramadan. Sebagian pakai tabuh-tabuhan. Ya. Kalau di kampung ana itu anak-anak muda itu ngambil beduknya masjid. Nanti dia keliling gang. Dan antum tahu jam berapa kelilingnya? Jam 1, jam 2 sudah keliling, sahur. Kalau suara khas beduk zaman dulu itu kan ada irama khasnya. Kalau zaman sekarang enggak, kayak dangdutan. Kayak dangdutan asli. Ya.
Ya kita juga dulu mengalami masa-masa kecil gitu. Kalau irama beduk di masa kecil dulu kita jadul zaman dulu, kan orang-orang jadul juga semuanya kan. Itu ada irama khasnya. Kalau sekarang enggak, kayak band. Kalau sekarang itu kayak dangdutan. Enggak ada irama khasnya, enggak ada. Baru teriak-teriak sahur. Jam 1, setengah 2 udah pada bangun. Jam 2, jam setengah 3 sudah pada selesai sahur. Subuhnya jam 5. Masih berapa jam Ikhwan? Masih 2 jam setengah. Kira-kira ngapain tuh? Perut sudah kenyang, 2 piring lagi gitu kan. Menjama sarapan sama makan siang gitu kan. Berat, kalau perut sudah berat, mata juga ketarik, tidur lagi. Subuh tidak, sebagiannya tidak sholat subuh. Ini ngawur. Orang taunya Ramadan ya begitu. Suka ada orang teriak-teriak, tabuh-tabuhan menjelang sholat subuh. Ada juga orang yang menganggap ya Ramadan itu banyaknya orang yang heboh, menyalakan mercon, ya kembang api, begitu kan? Taunya Ramadan ya begitu, meriahnya itu, keseruannya ya itu. Sebagian kalangan serunya Ramadan itu ya seru ngabuburitnya. Ngabuburit versi muda-mudi yang intinya pacaran. Intinya pacaran. Ada yang di pinggir pantai, ada yang di taman, di kebun, di kafe. Ngapain? Ngabuburit, gitu kan? Intinya pacaran. Nauzubillah, bukan itu esensi daripada Ramadan. Ada yang juga yang tahunya Ramadan itu acara seremonial yang namanya bukber. Ya, antum yang kerja di hotel tuh pasti laku hotelnya. Ya kan? Nanti perusahaan ini bukber. Ya. Semuanya bukber gitu ya. Dan ada yang suka mencari jadwal bukber gitu ya. Supaya ngirit kantong begitu ya. Dicari sama dia masjid mana lagi yang ada bukber gitu kan. Kadang dibawa pasukannya ya, istrinya 2 dibawa, anaknya 10 dibawa. Masya Allah. Baik para jamaah, seremonial saja. Kadang mereka nyewa hotel, dan mohon maaf sebagian mereka nggak sholat. Ya sholat, hanya meriah-meriahan saja seremonial bukber, ngabisin anggaran perusahaan sekian puluh juta. Tinggal jepret-jepret saja anak yatim undang 20, selesai. Ya. Bukan itu esensi daripada ibadah Ramadan. Ada juga yang tahunya Ramadan itu seputar ampau. Nuker duit, rela ngantri di bank untuk apa? Nuker duit. Nauzubillah. Ya. Akhirnya habis Ramadan itu. Waktu Ramadan enggak karu-karuan habis. Ya terutama di 10 terakhir. Ada juga yang memang hobinya shopping begitu ya. Keliling ke sana kemari hanya untuk mencari diskon. Ada juga yang budaya hedonnya. Ya, saya pernah diceritakan, Ustaz, ada orang-orang tertentu yang kalau mau Idul Fitri senangnya kredit barang, sofanya jadi baru, lemari di ruang tamunya dibaruin, ya. Kemudian semuanya baru, ternyata semuanya kredit. Ya, habis lebaran nggak bisa bayar, diambil lagi. Demi apa ikhwan? Demi gengsi. Demi gengsi, nanti mau banyak tamu. Ada lagi budaya mudik. Budaya mudik itu pada dasarnya mubah-mubah saja. Kalau tujuannya istimewa silaturahim kepada orang tua, keluarga, luar biasa. Silaturahim itu dapat pahala ikhwan. Tapi sekarang berubah itu, pudar. Sekarang orang mudik itu bukan silaturahim lagi. Apa ikhwan? Pamer pencapaian di negeri rantauan. Sebagian orang rela nyewa Pajero, ya. Nyewa Pajero 2 minggu. Untuk apa? Untuk pamer. Ya, supaya dianggap dia di kampungnya, oh ini orang hebat nih, sukses. Ya, dia merantau dan sukses. Lihat, pulangnya bawa Pajero, padahal sewa. Ya. Nah, ini banyak yang seperti itu para jamaah. Dan ini tidak karu-karuan. Akibat apa? Akibat kejahilan. Tidak ngerti esensi daripada ibadah Ramadan. Demikian para jamaah.
Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Sudah masuk ya? Kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.